Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Firsalus Hilmi, NIM saya 202501400056. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi chapter 7, yaitu laptop dan mobile device. Adapun tujuan pembelajaran kami yaitu 1. Memahami pengertian laptop dan mobile device, menjelaskan jenis-jenis laptop, mengetahui komponen laptop, memahami sistem operasi dan konektivitas, menjelaskan keamanan dan troubleshooting dasar. Adapun daftar isi kami: 1. Karakteristik laptop dan perangkat seluler. 2. Konfigurasi laptop. 3. Instalasi dan konfigurasi komponen hardware. 4. Ikhtisar hardware perangkat seluler lainnya. 5. Konektivitas jaringan dan email. 6. Pemeliharaan preventif. 7. Proses troubleshooting dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai salah satu dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi 1 dan 2, yaitu karakteristik laptop dan perangkat seluler dan konfigurasi laptop. Pertama yaitu karakteristik laptop dan perangkat seluler. Nah, fitur utama dari karakteristik laptop dan perangkat seluler adalah portabilitas. Portabilitas berarti perangkat ini mudah dibawa kemana saja. Berbeda dengan komputer desktop yang bersifat menetap. Karena itu, laptop dan perangkat seluler sangat cocok digunakan oleh pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang membutuhkan mobilitas tinggi. Selain itu, laptop memiliki desain all-in-one, yaitu semua komponen yang penting seperti CPU, RAM, storage, layar, dan keyboard sudah menyatu dalam satu perangkat. Hal ini membuat pengguna tidak perlu merakit atau memasang perangkat tambahan seperti pada komputer desktop. Ciri penting lainnya adalah penggunaan baterai sebagai sumber daya utama. Dengan baterai, laptop dapat digunakan tanpa harus selalu terhubung ke listrik, sehingga lebih fleksibel digunakan di berbagai kondisi. Kedua, yaitu komponen internal. Laptop dan perangkat seluler menggunakan perangkat keras yang dirancang khusus agar lebih kecil dan hemat daya. Contohnya adalah prosesor hemat daya yang dirancang untuk menghasilkan panas lebih mudah dan mengonsumsi daya lebih sedikit dibanding prosesor desktop. Hal ini bertujuan agar baterai lebih awet dan perangkat lebih cepat panas, dan perangkat tidak lebih cepat panas. Untuk RAM, laptop biasanya menggunakan RAM SODIMM yang ukurannya lebih kecil dibandingkan RAM DIMM pada komputer desktop. Walaupun ukurannya kecil, fungsinya tetap sama, yaitu menyimpan data sementara agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Karena ukurannya ringkas, komponen internal laptop juga memiliki keterbatasan untuk upgrade, sehingga pengguna perlu mempertimbangkan spesifikasi sejak awal pembelian. 3. Input dan output. Dari sisi input dan output, laptop memiliki layar terintegrasi yang menyatu langsung dengan perangkat. Layar ini berfungsi sebagai media output utama. Sebagai pengganti mouse, laptop menggunakan touchpad yang memungkinkan pengguna menggerakkan kursor dengan sentuhan jari. Selain itu, laptop juga memiliki keyboard khusus yang lebih tipis dan menyesuaikan ukuran perangkat. Laptop juga menyediakan port ekspansi seperti USB, HDMI, dan audio jack
yang memungkinkan pengguna menghubungkan perangkat tambahan seperti flash disk, mouse, keyboard eksternal, atau proyektor. Kesimpulannya, karakteristik laptop dan perangkat seluler dirancang untuk kemudahan penggunaan, mobilitas tinggi, dan efisiensi daya. Adapun slide selanjutnya yaitu tentang konfigurasi laptop. Konfigurasi laptop yaitu pengaturan yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan kinerja laptop dengan kebutuhan pengguna. 1. Manajemen daya. Konfigurasi pertama adalah manajemen daya. Manajemen daya berfungsi untuk mengatur pengguna baterai dan performa laptop. Contohnya adalah pengaturan mode hemat daya, seimbang, dan performa tinggi. Jika kita ingin baterai lebih awet, kita bisa memilih mode hemat daya. Namun, jika kita menjalankan aplikasi berat seperti desain grafis atau editing video, kita bisa memilih mode performa tinggi. Dengan manajemen daya yang baik, pengguna dapat memperpanjang umur baterai dan menjaga kinerja laptop tetap stabil. 2. Konfigurasi BIOS atau UEFI. Selanjutnya adalah konfigurasi BIOS dan UEFI merupakan sistem dasar yang mengatur perangkat keras sebelum sistem operasi berjalan. Di dalam BIOS, kita bisa mengatur ukuran boot, misalnya memilih apakah laptop akan boot dari hard drive, SSD, atau flash disk. Pengaturan ini biasanya digunakan saat instalasi sistem operasi. Selain itu, BIOS dan UEFI juga menyediakan fitur keamanan seperti password BIOS untuk mencegah akses tidak sah, serta pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan komponen hardware tertentu. 3. Yaitu pengaturan perangkat eksternal. Konfigurasi terakhir adalah pengaturan perangkat eksternal. Laptop dapat dihubungkan dengan monitor tambahan, dan pengguna bisa memilih mode mirror atau menampilkan layar yang sama, atau extend untuk memperluas tampilan layar. Pengaturan ini sangat berguna saat presentasi atau multitasking. Selain itu, pengguna juga dapat mengatur orientasi layar, misalnya landscape atau portrait, sesuai kebutuhan. Nah, sebagai kesimpulan dari materi ini yang ke-1 dan kedua, yaitu laptop dan perangkat seluler memiliki karakteristik yang menekankan pada portabilitas, desain ringkas, dan efisiensi daya. Sementara itu, konfigurasi laptop memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan performa, keamanan, dan kenyamanan pengguna. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari materi 1 dan 2. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan rekan kelompok saya, yaitu pada modul 7.3 yang berjudul instalasi dan konfigurasi hardware laptop. Materi ini berfokus pada berbagai komponen tambahan laptop, jenis slot ekspansi, media penyimpanan flash, smart card reader, serta memori SODIMM yang digunakan pada laptop. Yang pertama yaitu expansion slots dan expansion cards. Laptop sendiri memiliki desain yang ringkas dan portable, namun dibandingkan dengan komputer desktop, desain yang kecil ini memiliki keterbatasan dalam hal penambahan fitur atau perangkat keras. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, laptop menyediakan expansion slots, yaitu slot khusus yang memungkinkan pengguna menambahkan fungsi tambahan menggunakan expansion card. Salah satu teknologi yang umum digunakan adalah Express Card. Express Card memungkinkan laptop menambah fitur tanpa perlu membongkar seluruh perangkat. Express Card sendiri tersedia dalam dua ukuran utama, yaitu Express Card 3,34 mm dan Express Card 54 mm. Perbedaan ukuran ini memungkinkan penggunaan perangkat dengan fungsi yang berbeda-beda. Keduanya memiliki ketebalan yang sama dan menggunakan antarmuka seperti PCI Express, USB 2.0 atau USB 3.0.
Dengan menggunakan Express Card, pengguna dapat menambahkan berbagai fungsi seperti membaca kartu memori tambahan, akses hard drive eksternal, DP tuner, port USB atau FireWire tambahan, konektivitas jaringan seperti Wi-Fi, dan untuk memasangkan Express Card, kartu cukup dimasukkan ke slot hingga terkunci, sedangkan untuk melepaskannya, pengguna menekan tombol eject yang tersedia. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun Express Card dan perangkat USB umumnya hot swappable atau dapat dilepas saat laptop nyala, perangkat yang tidak mendukung hot swap tidak boleh dilepas saat laptop masih aktif, karena dapat menyebabkan kerusakan data maupun perangkat keras. Yang selanjutnya ada flash memory. Flash memory sendiri yaitu media penyimpanan yang menggunakan teknologi memori flash. Flash memory memiliki keunggulan karena cepat, hemat daya, dan tidak memiliki bagian mekanik yang bergerak. External flash drive. External flash drive adalah perangkat penyimpanan portable yang biasanya terhubung melalui port USB, eSATA, atau FireWire. Perangkat ini dapat berupa flash drive kecil maupun SSD eksternal. Keunggulan utama flash drive adalah akses data yang cepat, konsumsi daya yang rendah, daya tahan yang baik, dan mudah dipindahkan. Sistem operasi mengenali flash drive sama seperti media penyimpanan lainnya, sehingga pengguna dapat langsung menggunakannya tanpa konfigurasi rumit. Yang kedua, yang selanjutnya itu flashcard. Flashcard adalah media penyimpanan kecil yang digunakan pada laptop, kamera digital, dan perangkat mobile. Flashcard tidak memerlukan daya untuk menyimpan data dan tersedia dalam berbagai ukuran serta bentuk. Selanjutnya ada flashcard reader. Sebagian besar laptop modern telah dilengkapi dengan flashcard reader, khususnya untuk kartu SD dan SDHC. Flash memory bersifat hot swappable, tetapi tetap disarankan untuk melepaskannya menggunakan prosedur safely remove hardware agar data tidak rusak. Bagian selanjutnya ada smart card reader. Smart card adalah kartu yang bentuknya mirip kartu kredit, tetapi di dalamnya terdapat mikroprosesor. Smart card digunakan untuk berbagai keperluan, seperti sistem keamanan, transaksi elektronik, autentikasi identitas, dan pembayaran digital. Smart card sendiri mampu menyimpan data dalam jumlah besar dan lebih aman dibandingkan dengan kartu magnetik biasa. Smart card reader digunakan untuk membaca dan menulis data pada smart card. Reader ini biasanya terhubung ke laptop melalui port USB atau sudah terintegrasi langsung pada laptop. Terdapat dua jenis smart card reader. Yang pertama ada contact reader, yaitu harus dimasukkan langsung ke dalam reader. Dan yang kedua ada contactless reader, yang bekerja menggunakan gelombang radio dan tidak memerlukan kontak fisik langsung. Banyak perangkat modern mendukung kedua jenis ini dalam satu reader, sehingga lebih fleksibel dan aman. Yang selanjutnya ada SODIMM memory. Bagian terakhir yang dibahas adalah SODIMM memory. SODIMM sendiri merupakan modul RAM yang berukuran kecil yang dirancang khusus untuk laptop. Berbeda dengan komputer desktop yang menggunakan DIMM, laptop menggunakan SODIMM karena ukuran dan konsumsi dayanya lebih efisien. SODIMM tersedia dalam berbagai konfigurasi pin seperti 72 pin dan 100 pin untuk sistem lama, sedangkan untuk sistem baru menggunakan 144 pin dan 200 pin sampai dengan 204 pin. SODIMM juga diklasifikasikan berdasarkan versi DDR, seperti DDR2, DDR3, DDR4, hingga DDR5. Setiap laptop hanya mendukung jenis SODIMM tertentu, sehingga sangat penting untuk menyesuaikan RAM dengan spesifikasi pabrikan. Sebelum menambah atau mengganti RAM, pengguna harus memeriksa dokumentasi laptop, mengetahui jumlah slot RAM yang tersedia, memastikan kapasitas maksimum RAM yang didukung. Pada sebagian laptop, RAM berada di bawah penutup casing, namun pada model tertentu keyboard harus dilepas terlebih dahulu untuk mengakses RAM. Jumlah RAM yang terpasang dapat dilihat melalui post screen, BIOS, atau System Properties di sistem operasi Windows. Jika laptop tidak memiliki slot kosong, maka peningkatan RAM hanya bisa dilakukan dengan mengganti modul lama dengan kapasitas yang lebih besar. Baik, yang selanjutnya ada dari modul 7.3.2, yaitu yang berjudul Replacing Laptop Components. Pada bagian ini akan membahas tentang penggantian komponen pada laptop. Materi ini menjelaskan komponen apa saja yang dapat diganti, siapa yang berwenang menggantinya, serta hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan perbaikan laptop. Oke, yang pertama yaitu overview of hardware replacement. Tidak semua komponen laptop dapat diganti dengan bebas oleh pengguna. Secara umum, komponen laptop dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu CRU dan VRU. Yang pertama adalah Customer Replaceable Units. CRU sendiri merupakan komponen yang boleh dan aman diganti oleh pengguna, tanpa memerlukan keahlian teknis tingkat tinggi. Contoh komponen CRU antara lain itu ada baterai laptop, modul RAM, hard drive atau SSD pada beberapa model. Komponen CRU biasanya dirancang agar mudah diakses, misalnya melalui penutup di bagian bawah laptop.
Kategori kedua adalah Field Replaceable Unit, yang merupakan komponen yang tidak disarankan untuk diganti oleh pengguna biasa, karena membutuhkan keterampilan teknis, alat khusus, dan prosedur tertentu. Contoh VRU sendiri meliputi motherboard, layar LCD, dan keyboard pada beberapa model laptop. Penggantian VRU sendiri umumnya dilakukan oleh teknisi profesional, pusat servis resmi, atau pabrikan. Dan selanjutnya ada perbaikan dan peran repair center. Banyak perbaikan laptop dilakukan di repair center atau pusat servis. Repair center sendiri bisa melayani berbagai merek laptop atau hanya fokus pada satu merek tertentu dan bertindak sebagai authorized service center untuk pekerjaan garansi. Beberapa jenis perbaikan yang umum dilakukan di repair center antara lain ada diagnostik perangkat keras dan perangkat lunak, pemulihan dan transfer data, penggantian keyboard dan kipas pendingin, pembersihan internal laptop, perbaikan layar, dan juga perbaikan inverter dan backlight LCD. Khusus untuk perbaikan layar, sebagian besar harus dilakukan di repair center, karena prosesnya yang rumit dan beresiko tinggi jika dilakukan tanpa pengalaman. Jika tidak tersedia layanan servis lokal, laptop dapat dikirim ke regional repair center atau langsung ke pabrikan dalam kasus kerusakan yang sangat parah. Yang selanjutnya ada peringatan sebelum melakukan perbaikan. Sebelum Anda melakukan perbaikan laptop, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah status garansi. Jika laptop masih dalam masa garansi, Perbaikan yang dilakukan sendiri dapat menyebabkan garansi menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, selalu periksa ketentuan garansi dan pastikan apakah perbaikan harus dilakukan di service center resmi. Jika tetap melakukan perbaikan sendiri, langkah-langkah penting harus dilakukan antara lain ada melakukan backup data, mematikan laptop dan melepas sumber daya listrik, dan membaca dan mengikuti servis manual dari pabrikan. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah kerusakan tambahan dan menjaga keselamatan pengguna. Yang selanjutnya ada power dan baterai laptop. Baterai laptop sendiri merupakan salah satu komponen CRU yang paling sering diganti. Beberapa tanda bahwa baterai laptop perlu diganti antara lain ada baterai tidak dapat menyimpan daya, baterai mengalami panas yang berlebih, baterai bocor, atau menggelembung. Jika muncul masalah yang diduga berkaitan dengan baterai, langkah pertama adalah mencoba mengganti baterai dengan baterai lain yang kompatibel. Dan pastikan baterainya dalam kondisi baik. Jika baterai pengganti tidak tersedia, baterai dapat dibawa ke service center resmi untuk diuji. Baterai pengganti harus memenuhi atau melebihi spesifikasi pabrikan, termasuk bentuk fisik yang sama, tegangan dan daya yang sesuai, kompatibilitas dengan adaptor daya. Saat mengisi daya baterai baru, selalu ikuti petunjuk dari pabrikan. Laptop boleh menggunakan Laptop boleh digunakan saat pengisian awal, tetapi adaptor AC tidak boleh dicabut dari DC jack selama proses pengisian berlangsung. Yang selanjutnya ada internal storage dan optical drive. Bagian terakhir yaitu membahas tentang internal storage dan optical drive. Penyimpanan internal laptop memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan desktop. Biasanya hanya berukuran 1,8 inch atau 2,5 inch. Sebagian besar perangkat penyimpanan internal tergolong CRU, kecuali jika ketentuan garansi menyatakan sebaliknya. Sebelum membeli atau mengganti perangkat penyimpanan, pengguna harus mengecek dokumentasi laptop atau situs pabrikan. Yang kedua adalah memastikan kompatibilitas perangkat. Selanjutnya ada mencari informasi mengenai masalah umum pada model laptop tersebut. Pada kebanyakan laptop, hard drive dan optical drive dipasang pada bay khusus yang dilindungi penutup casing. Namun pada beberapa model, keyboard harus dilepas terlebih dahulu untuk mengakses drive tersebut. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua laptop memiliki optical drive. Optical drive pada beberapa laptop tidak dapat ditukar, dan beberapa laptop modern sepenuhnya menghilangkan optical drive. Untuk melihat perangkat penyimpanan yang terpasang, pengguna dapat mengeceknya melalui post screen, BIOS, atau device manager. Jika menambahkan drive kedua, pastikan tidak ada tanda error pada sistem operasi. Sebagai kesimpulan dari materi ini menekankan pentingnya memahami perbedaan CRU dan VRU, kapan perbaikan dapat dilakukan sendiri dan kapan harus ke service center, dan risiko terhadap garansi. Pemahaman ini sangat penting untuk perbaikan laptop agar dilakukan secara aman, efektif, dan sesuai standar teknis.
Bagian selanjutnya saya akan membahas tentang modul 7.4 yang berjudul eh, Other Mobile Device Hardware. Pada bagian ini, kita akan bahas tentang perangkat keras pada perangkat mobile selain laptop. Materi ini mencakup komponen ponsel, konektivitas kabel, koneksi nirkabel, dan berbagi internet, serta perangkat mobile khusus seperti wearable device dan specialty device. Yang pertama ada cellphone parts. Karena ukurannya yang kecil dan desainnya yang ringkas, perangkat mobile umumnya tidak memiliki banyak komponen yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Sebagian besar komponen sudah terintegrasi dalam satu unit. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan serius, perangkat biasanya dikirim ke pabrikan atau service center resmi. Namun terdapat beberapa komponen ponsel yang masih bisa diganti, yaitu memori, SIM card, dan baterai. Memori pada perangkat mobile biasanya dapat ditambah menggunakan Secure Digital atau SD card, yang berfungsi untuk menyimpan dan data tambahan seperti foto, video, dan dokumen. SIM card sendiri berisi informasi identitas pengguna dan digunakan untuk mengakses jaringan seluler. Beberapa ponsel mendukung dual SIM sehingga satu perangkat dapat menggunakan dua nomor sekaligus, misalnya untuk keperluan pribadi dan pekerjaan. Baterai sendiri pada beberapa ponsel masih dapat dilepas dan diganti, namun pada ponsel modern baterai sering kali bersifat tanam. Pengguna perlu memperhatikan kondisi baterai, terutama jika terjadi pembengkakan, panas berlebih, atau kebocoran, serta menghindari paparan-paparan panas sinar langsung dari matahari. Selanjutnya ada wired connectivity. Wired connectivity. Wired connectivity adalah koneksi perangkat mobile yang menggunakan kabel. Salah satu contoh yang umum adalah USB kabel, yang digunakan untuk mengisi daya perangkat, menghubungkan ponsel ke komputer, dan mentransfer data. Selain USB, terdapat juga micro USB dan USB Type-C, yang menawarkan kecepatan transfer lebih tinggi dan desain konektor yang lebih praktis. Yang selanjutnya ada wireless connection dan shared internet connection. Selain Wi-Fi, perangkat mobile mendukung berbagai teknologi koneksi nirkabel lainnya. Near Field Communication atau NFC memungkinkan komunikasi jarak dekat antar perangkat, seringkali digunakan untuk pembayaran digital dan pertukaran data cepat. Misalnya ada infrared, memungkinkan ponsel digunakan sebagai remote control untuk perangkat elektronik seperti televisi dan sistem audio. Selanjutnya ada Bluetooth, yang digunakan untuk pertukaran data jarak pendek dan menghubungkan perangkat tambahan seperti headset, speaker, dan keyboard. Selain itu, smartphone juga dapat berbagi koneksi internet dengan perangkat lain melalui dua cara utama. Yang pertama adalah tethering, yaitu menggunakan ponsel sebagai modem melalui USB atau Bluetooth. Yang kedua adalah mobile hotspot, di mana ponsel berfungsi sebagai akses point Wi-Fi. Kemampuan berbagi koneksi ini bergantung pada operator dan paket data yang digunakan. Selanjutnya ada specialty mobile device. Selain ponsel dan tablet, terdapat juga perangkat mobil khusus yang memanfaatkan teknologi jaringan. Wearable device adalah perangkat elektronik yang digunakan seperti smartwatch, fitness tracker, dan smart headset. Perangkat ini biasanya terhubung dengan smartphone dan digunakan untuk memantau aktivitas kesehatan serta menerima notifikasi. Selain itu, terdapat specialty device seperti tablet, kamera digital, dan perangkat pintar lainnya. Perangkat-perangkat ini memanfaatkan konektivitas jaringan untuk sinkronisasi data, pembaruan sistem, dan akses layanan digital. Sebagai kesimpulan dari materi ini mencakup berbagi komponen dan teknologi penting pada perangkat mobile, mulai dari bagian ponsel, konektivitas kabel, dan nirkabel, hingga perangkat mobile khusus. Pemahaman materi ini penting untuk mendukung penggunaan, perawatan, dan pemecahan masalah perangkat mobile secara efektif. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan 7.5, yaitu konektivitas jaringan dan email. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu konektivitas jaringan. Konektivitas jaringan adalah kemampuan suatu perangkat untuk terhubung dengan perangkat lain atau internet, baik secara kabel maupun nirkabel. Dalam kehidupan sehari-hari, konektivitas ini digunakan untuk browsing, mengirim email, video call, dan lain-lain. Di sini kita ambil contoh koneksi nirkabel. Apa aja sih koneksi nirkabel? Pertama, WiFi. Nah, apa itu WiFi tuh? WiFi itu teknologi jaringan nirkabel yang paling umum, ya, sering kita temui di sekitar. Digunakan biasanya di rumah, di kantor, di kampus. Keunggulannya kalau pakai WiFi nih,
Kecepatannya tinggi pertama, biaya ya murah, relatif murah sih. Terus bisa digunakan banyak perangkat, dan biasanya WiFi ini dapat dihubungkan ke laptop, HP melalui router WiFi gitu. Kedua yaitu Bluetooth. Apa itu Bluetooth? Bluetooth itu biasanya digunakan untuk koneksi yang jarak dekat saja antara perangkat. Contoh kayak headset nih, headset wireless. Kedua mouse, keyboard. Nah, terus sekarang juga ada yang pakai transfer file antar HP kan juga kadang bisa pakai Bluetooth juga. Tuh. Tetapi di sini juga memiliki kelemahan. Pertama, jaraknya kan pendek tuh. Jaraknya pendek. Konsumsi dayanya rendah seperti itu. Selanjutnya seluler 4G 5G. Biasa ini jaringan ini digunakan pada kartu SIM. Jaringan seluler ini menggunakan kartu SIM dari provider. Perbedaan singkat 4G, ya aku kasih perbedaan nih. Perbedaan itu antara 4G dan 5G. Kalau 4G itu stabil, cukup cepat. Tapi kalau 5G sangat cepat, latensi rendah, cocok untuk buat gamer-gamer lah, seperti itu. Yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat, NFC. Apa itu NFC? Near Field Communication, atau teknologi komunikasi jarak yang sangat dekat. Contoh ya, pembayaran digital nih kayak e-money, wallet tuh kan. Tap kartu transportasi yang bisa di UMY itu, berbagi data cepat. Nah, juga itu termasuk NFC. Selanjutnya konfigurasi email. Konfigurasi email ini membutuhkan protokol khusus agar dapat mengirim dan menerima pesan, ya kan? Pertama, POP3 atau Post Office Protocol 3 gitu. Email diunduh ke perangkat. Nah, biasanya email ini di server terhapus, contoh untuk satu perangkat seperti itu. Nah, selanjutnya IMAP. Apa itu IMAP? Internet Message Access Protocol, atau email yang tersinkronisasi dengan server, bisa dibuka di banyak perangkat. Paling umum sih digunakan saat ini. Kalau ini paling umum IMAP nih. Yang ketiga, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Apa itu? Biasanya digunakan untuk mengirim email, seperti itu. Selanjutnya keamanan. Itu kan tadi kan protokolnya. Sekarang keamanannya nih. SSL atau TLS berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengekripsi data email. Nah, SSL atau TLS ini memiliki banyak manfaat. Contohnya, yang pertama, melindungi username dan password, mencegah penyadapan, menjaga privasi komunikasi. Nah, jika kalian tanpa menggunakan SSL atau TLS, email sangat rentan untuk diretas. Jadi lebih baik kita menggunakan SSL atau TLS begitu. Bisa di email itu ada SSL TLS agar tidak mudah diretas. Selanjutnya, data synchronization atau proses atau bisa disebut kayak sinkronisasi data atau proses menyamakan data antar perangkat seperti itu. Contoh kayak Google Drive, iCloud, OneDrive. Nah, di sini juga banyak manfaatnya nih. Kalau misalnya ini pakai data synchronization nih, manfaatnya itu pertama, data lebih aman, bisa diakses di mana saja, menjaga kehilangan data seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke 7.6. Oke, 7.6, pemeliharaan preventif. Oke, apa sih pemeliharaan preventif itu? Pemeliharaan preventif adalah perawatan rutin untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi, ya kan?
patah tumbuh hilang berganti. Oke, sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Jadi kita harus mencegah sebelum terjadi suatu perkara tersebut, suatu kerusakan tersebut. Oke, tujuannya pertama memperpanjang umur perangkat, ya kan? Kita harus bisa menjaga agar laptop kita bisa terjaga bisa sampai 7 tahun 5 tahun. Nah, kita harus menjaga memelihara preventif itu. Kedua, menjaga performa. Yang ketiga, menghindari kehilangan data, mencegah kerusakan data, ya gitulah. Terus tindakan fisik. Ya, biasanya kan apa aja sih yang kita lakukan buat memelihara laptop ya? Biasa kan membersihkan debu, atau kan kalau ada kipas angin kan biasa kita membersihkan debunya, menjaga ventilasi seperti itu. Terus menghindari cairan liquid gitulah biar tidak gampang rusak seperti itu. Selanjutnya, tindakan software. Apa sih tindakan software itu? Tindakan software itu pertama update sistem operasi. Pertama kan tindakan fisik. Fisik tadi apa? Membersihkan debu biar biar kipasnya nggak rusak, menyumbat, panas berlebih itu. Kalau misalnya menjaga ventilasi itu agar lubang udara tidak tertutup, kan? Itu tidak menjaga ventilasi udara jangan sampai tertutup. Atau kamu biasakan pakai laptop bisa di kasur tuh. Nah, jangan karena apa? Karena itu membuat ventilasi buruk atau bisa kita sebut overhead. Yang ketiga, menghindari cairan. Cairan ini bisa mendapatkan konslet, ya, kerusakan permanen, bahaya. Jadi jangan sampai kamu main laptop habis itu kena cairan, contohnya kayak air laut. Nah, jangan, nanti bisa rusak permanen seperti itu. Yang ketiga, kita melakukan tindakan software. Apa tindakan software itu? Pertama, update sistem dong, update sistem operasi US. Dan kedua, update aplikasi. Yang ketiga, pembersihan file. Update sistem operasi itu apa aja? Contoh, update sistem operasi itu penting buat apa aja sih? Pertama, buat keamanan. Kadang-kadang kan perlu kita update sistem biar keamanan kita lebih baik. Yang kedua, mungkin perbaikan bug. Kan kadang juga laptop juga sering terjadi bug. Terus yang ketiga, agar performa laptop itu bisa lebih baik seperti itu. Selanjutnya, update aplikasi. Kan kalau aplikasi lama nih kadang bisa membuat tidak kompatibel, atau kadang keamanannya memiliki celah. Jadi makanya kita harus mengupdate aplikasi-aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah pembersihan file sampah. Nah, berapa agar sistemnya itu tidak lambat. Kan kadang kalau misalnya udah kebanyakan sampah di laptop, di HP itu pasti kan bisa memperlambat program sistemnya itu jadi lambat gitu. Yang kedua, agar ya nggak menghabiskan store aja tempat di penyimpanan seperti itu. Yang keempat, ini kalau masalah HP ini kita harus masalah baterai ini kita harus perlu yang diperhatikan tuh banyak. Yang pertama, jangan sampai suhu tuh kayak terlalu panas atau terlalu dingin. Kadang juga saya pernah tuh ketika di gunung tuh saya kan HP saya tuh terlalu dingin, akhirnya juga rusak seperti itulah. Kadang pas di Jakarta tuh juga terlalu panas, akhirnya hang kayak gitu. Terus dan pengisian daya yang berlebihan, contohnya kamu jangan sampai ngecas HP sampai 100. Udah 100 nggak dicoba-coba, jangan, karena itu berbahaya. Kadang membuat baterai bocor atau apa. Terus juga jangan sampai kamu lagi main HP kamu habisin sampai 0, jangan, karena itu juga bisa merusak baterai seperti itu. Yang ketiga, ini saya tambahin lah, harus menggunakan charger asli. Kenapa? Karena charger asli itu menurut saya wattnya udah benar. Kan kadang kalau misalnya terlalu cepat atau terlalu besar wattnya juga bisa merusak baterai seperti itu. Mungkin cukup sampai sini inti dari pembahasan saya, yaitu konektivitas jaringan dan email memungkinkan komunikasi dan pertukaran data lebih lancar kan, karena ada seperti tadi koneksi nirkabel, terus wifi, bluetooth dan sebagainya. Itu kan membuat komunikasi dan pertukaran data itu lebih lancar. Terus kalau misalnya pemeliharaan ini itu sangat penting ya, karena
untuk menjaga perangkat tetap awet, aman, dan optimal, kita harus melakukan tindakan fisik, tindakan software, dan perawatan baterai. Oke, terima kasih. Izin menjelaskan chapter 7. Chapter 7 adalah proses troubleshooting dasar. Troubleshooting adalah proses mencari, menganalisis, dan memperbaiki masalah pada sistem komputer atau laptop atau perangkat lainnya. Tujuan troubleshooting bukan hanya memperbaiki, tetapi menemukan penyebab utama agar masalah tidak terulang. Dalam troubleshooting dasar, terdapat 6 langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan sistematis. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah langkah awal dan paling penting dalam troubleshooting. Jika salah mengidentifikasi, maka solusi yang diberikan juga akan salah. Yang dilakukan pada tahap ini, mengamati gejala kerusakan, mendengarkan keluhan pengguna, mencatat error atau perilaku tidak normal. Contoh kasus, laptop tidak bisa menyala. Masalah belum jelas jika hanya mengatakan laptop rusak. Masalah jelas dan benar jika dijelaskan. Nah, yang harus dijelaskan dan ini yang dengan benar, laptop tidak menyala saat tombol power ditekan, lampu indikator mati, dan tidak ada suara kipas. Tujuan tahap ini memastikan masalah spesifik, menghindari salah diagnosa. 2. Menetapkan teori kemungkinan penyebab. Setelah masalah jelas, langkah berikutnya adalah membuat beberapa dugaan penyebab. Pada tahap ini, teknisi belum memperbaiki apapun, hanya menganalisis. Sumber teori penyebab, yang pertama itu pengalaman sebelumnya, pengetahuan teknis, dokumentasi, atau manual. Contoh teori penyebab laptop tidak menyala adalah yang pertama, baterai habis. Yang kedua, charger rusak. Yang ketiga, stop kontak mati. Yang keempat, tombol power bermasalah. Dan yang terakhir, kerusakan motherboard. Tujuan tahap ini adalah yang pertama, memiliki daftar kemungkinan. Yang kedua, tidak langsung menyimpulkan satu penyebab. Yang ketiga, menguji teori untuk menentukan penyebab pasti. Pada tahap ini, teori yang sudah dibuat diuji satu persatu, dimulai dari yang paling mudah dan aman. Yang pertama adalah pengujian dilakukan secara sistematis agar tidak membuang waktu, tidak merusak perangkat. Contoh pengujian yang pertama adalah coba stop kontak lain, kalau tetap tidak menyala, coba charger lain sampai laptop bisa menyala. Jika tidak sama sekali, coba bawa ke tempat servis terdekat. Kesimpulannya adalah penyebab pasti adalah charger rusak. Tujuan tahap ini menemukan penyebab yang benar, menghindari perbaikan yang tidak perlu. Yang keempat adalah rencana tindakan implementasi solusi. Setelah penyebab pasti ditemukan, dibuat rencana perbaikan, kemudian diterapkan. Hal yang dipertimbangkan, apakah solusi aman, apakah perlu penggantian komponen, apakah sesuai prosedur. Contoh, penyebab charger rusak, solusi mengganti charger dengan spesifikasi yang sesuai. Tujuan tahap ini adalah memperbaiki masalah secara efektif dan tepat. Yang kelima, verifikasi fungsionalitas menu sistem. Setelah perbaikan dilakukan, sistem tidak boleh langsung dianggap selesai. Harus dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh. Yang dicek adalah apakah masalah utama sudah hilang. Yang kedua adalah apakah fungsi lain berjalan normal. Contoh verifikasinya adalah laptop menyala dengan normal, bisa login ke sistem, baterai mengisi dengan baik, dan yang terakhir tidak ada error tambahan. Tujuan tahap ini adalah memastikan sistem benar-benar normal, mencegah masalah lanjutan. Yang keenam, dokumentasi temuan, tindakan, dan hasil. Langkah terakhir adalah mendokumentasikan seluruh proses troubleshooting. Isi dokumentasi, masalah yang terjadi, penyebab masalah,
Langkah perbaikan dan hasil akhir. Contoh dokumentasinya adalah masalah laptop tidak menyala, penyebab charger rusak, tindakan mengganti charger, yang terakhir hasil laptop berfungsi dengan normal. Manfaat dokumentasi, referensi. Yang pertama adalah referensi jika masalah terulang. Yang kedua, bukti pekerjaan teknisi. Yang ketiga, membantu orang lain di kemudian hari. Dengan mengikuti 6 langkah troubleshooting dasar, masalah dapat diselesaikan secara sistematis, efektif, dan profesional. Troubleshooting bukan sekedar memperbaiki, tetap memahami masalah hingga ke akar penyebabnya. Penutup dan kesimpulan. Pemahaman mendalam tentang hardware dan software pada perangkat seluler sangat penting untuk teknisi IT modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.